Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak kelas 5 dengan pelajarannya Bu Aminah ya, Bahasa Indonesia. Yang pertama ini tentang meringkas teks penjelasan ya atau eksplanasi. Jadi kita masuk di tema 6, subtema 1. Bagaimana pengalaman anak-anak pernah membuat ringkasan? Oke, kalau tadi mungkin beberapa ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, Bu Guru bantu untuk belajar membuat ringkasan ya. Apa itu ringkasan? Kita artikan dulu bahwa cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisnya. Jadi kalau ringkasan itu harus tetap memperhatikan urutan dari sebuah penjelasan atau teks ya. Tidak boleh dilompat-lompat. Misalnya paragraf 1 ditaruh di yang ketiga atau yang terakhir, paragraf 2 ditaruh yang pertama, itu enggak boleh ya. Jadi anak-anak harus tetap memperhatikan urutannya. Paragraf 1 berarti ditulis di awal, paragraf 2 selanjutnya, paragraf ketiga selanjutnya, dan seterusnya ya. Baik, apa sih ciri-ciri ringkasan itu? Ini ada beberapa ya. Yang pertama, mengungkap kembali suatu teks dengan lebih ringkas. Jadi, namanya ringkasan berarti teks yang tadinya panjang itu bisa diringkas ya. Lebih pendek tulisannya ya. Tapi intinya isinya tetap sama. Yang kedua, sesuai urutan gagasan atau ide pokoknya. Tadi ya sudah Bu Aminah jelaskan, urutannya harus sesuai ya, tidak boleh dicampur atau digonta-ganti urutannya. Lanjut, berisi intisari atau ide pokok. Jadi anak-anak namanya ringkasan tadi nanti kita harus ya membuat ide pokok dari masing-masing paragraf atau intisari dari masing-masing paragraf ya. Nah, ide pokok itu tidak harus kalimatnya sama. Nih masuk di ciri berikutnya. Kalimatnya tidak harus sama dengan teks ya. Boleh menggunakan kalimat sendiri. Dan terakhir, ciri-cirinya ringkasan adalah kalimat dibuat lebih pendek atau lebih ringkas. Jadi ada kata-kata yang itu hanya menjadi penjelas, ya, itu tidak penting sehingga bisa ditinggalkan. Begitu anak-anak untuk ciri-ciri ringkasan. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan? Yang pertama, anak-anak harus membaca teks aslinya dengan jelas dan dipahami. Ya. Banyak sekali anak yang membaca cepat-cepatan asal selesai. Merasanya sudah Bu, begitu. Padahal namanya kalau membaca harus dipahami. Nah, kejadian di kelas 6 ya, berulang kali Bu Guru mengajar di kelas 6 itu pengalaman bahwa mereka ketika mengerjakan hasil ujian itu merasanya sudah membaca, padahal membacanya hanya cepet-cepetan ya, sehingga tidak paham. Sehingga nih anak-anak harus membaca teks dengan jelas ya. Oke, langkah kedua, mencatat ide pokok atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, untuk mencatat ide pokok itu caranya bagaimana? Kalian baca dulu ya, satu paragraf. Jangan semua dibaca kemudian bingung lagi. Enggak, fokus di satu paragraf dulu. Ya, kayak tadi kita belajar paragraf 1, ya udah itu dulu ya, dicari. Mana sih intinya tuh mana ya? Karena bisa jadi ada di tengah, ada di awal atau ada di akhir ya. Oke, yang kedua tadi ya mencatat ide pokoknya. Nah, selanjutnya cara yang ketiga adalah menuliskan ringkasannya. Boleh dengan kalimat sendiri, asalkan tetap sesuai isi teks. Ya. Itu ya cara-cara untuk membuat ringkasan. Kalau anak-anak selama ini Bu Guru perhatikan ketika membuat ringkasan itu
menuliskan lagi bacaannya ya. Jadi masih sama ya, panjang lagi. Jadi kayak memindah ya. Itu tidak benar ya. Jadi memang dicari ide pokok, inti sarinya apa ya. Baru kemudian setelah ketemu dituliskan. Nah, nanti disusun lagi. Disusun lagi dari paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya. Nah, itu. Nah, mari kita praktek membuat ringkasan. Bacalah buku tema 6 halaman 13 sampai 14. Judul pengertian suhu dan panas ya. Nah, kemudian tentukan ide pokok tiap paragraf. Baik, anak-anak, setelah dibaca, ini Bu Guru mencoba untuk membuatkan ya ide pokok yang ada di paragraf 1 sampai paragraf 4. Paragraf 1, kebiasaan orang-orang ketika mengukur derajat panas menggunakan telapak tangan. Hasil pengukuran tersebut tidak bisa sama satu dengan lainnya ya. Itu intinya. Tadi di buku paket itu panjang sekali penjelasannya ya. Nah, makanya cari dulu mana sih intinya itu mana. Nah, berarti buang yang lain-lainnya. Bisa diganti dengan tulisan sendiri ya. Bisa. Selanjutnya, paragraf kedua, setelah dibaca, ya, kita tentukan ide pokoknya bahwa setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Tingkat panas dinginnya keadaan dinyatakan dengan suhu. Itu ya ide pokoknya. Dan selanjutnya, paragraf yang ketiga, panas merupakan bentuk perpindahan energi akibat perubahan suhu. Itu ya, itu ide pokoknya. Lah, yang di buku paket ada penjelasan-penjelasannya. Ya, misal kalau suhunya naik berarti panas, kalau suhunya turun berarti dingin. Itu masuk dalam penjelasan ya. Dan terakhir paragraf 4, suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas. Ya, ini suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat panas. Nah, di buku paket ada penjelasan-penjelasannya bahwa satuan suhu adalah derajat Celcius, ya. Alat pengukur suhu adalah termometer. Nah, itu masuk dalam kalimat penjelas. Baiklah anak-anak, itu materi membuat ringkasan yang kita pelajari hari ini. Insya Allah pekan-pekan berikutnya kita akan mencoba dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Semakin sering ya kita membuat ya, insya Allah akan semakin terampil ya. Misal kayak tadi masih beberapa ada yang salah tidak mengapa, yaitu bagian dari belajar. Nah, ini tugas terstruktur anak-anak membaca dan memahami teks bacaan halaman 26 sampai 27 tema 6. Kemudian buatlah ringkasan dengan menuliskan ide pokok tiap paragraf. Ya. Begitu ya, silahkan dikerjakan. Ini insya Allah ada 5 paragraf. Selamat mengerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.